Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-19, ayat 1 sampai dengan 12. Ayub lalu menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakiti hatiku dan meremukan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, aku sendirilah yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri atas aku dan memakai celaku sebagai bukti terhadap diriku, ketahuilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak, 'Kelaliman!' tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua sisi, sehingga aku pergi. Dan seperti pohon dicabutnya harapanku. Murkanya menyala-nyala terhadap aku, dan ia menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak. Mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku." Sahabat Alkitab, kata-kata yang kita ucapkan memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dalam kata-kata tersebut, ada nasihat yang menggugah jiwa atau pedang tajam yang menyayat-nyayat jiwa. Bukankah dalam hidup yang kita jalani, pernyataan tersebut mendapatkan pembuktiannya? Terlintas berbagai kesempatan saat hati terluka karena kata yang diucapkan orang lain, ataupun jiwa yang diliputi kesukacitaan dikarenakan kalimat penghiburan yang menggugah jiwa. Pada bacaan kali ini kita melihat tanggapan Ayub atas ucapan keras yang disampaikan oleh Bildad, sahabatnya. Pasal sebelumnya memperlihatkan teguran Bildad yang memperingati Ayub agar tidak menjadi seperti orang-orang fasik yang akan menerima ganjaran hebat atas perbuatan mereka. Ucapan keras itu tidak menggambarkan kenyataan sesungguhnya yang tengah dijalani Ayub, karena Ayub bersikeras sebagai yang benar di hadapan Allah. Maka pada Ayub pasalnya yang ke-19 ayat yang pertama, dengan lantang Ayub berseru, "Berapa lama lagi kamu menyakiti hatiku dan meremukan aku dengan perkataan?" Dengan menyampaikan kalimat tersebut, Ayub hendak menjawab pertanyaan Bildad yang selalu menganggap Ayub berkeras hati dengan bertanya, "Berapa lama lagi?" Ayub menegaskan bahwa sudah sebanyak 10 kali mereka menghinanya dan tidak ada sedikit pun keraguan untuk menyiksanya. Kalimat tersebut untuk menunjukkan telah begitu seringnya mereka mengajukan serangan dan tuduhan kepada Ayub. Jika Ayub memang sungguh tersesat atau menyimpang dari jalan Tuhan, maka baginya segala konsekuensi yang akan dihadapi merupakan bagian dari pertanggungjawabannya secara pribadi kepada Allah. Hal tersebut tidak menjadi urusan dari para sahabat-sahabatnya dan bukan bukti dari kebenaran atas segala pendapat-pendapat mereka. Sebab persis seperti itulah yang hendak dikerjakan oleh mereka, yakni menjadikan celaka yang diderita Ayub sebagai bukti kesalahan Ayub serta kebenaran dari argumentasi mereka. Ucapan mereka pada akhirnya semata-mata bukanlah upaya untuk mengembalikan Ayub ke jalan yang benar, melainkan pembuktian atas kebenaran pernyataan mereka. Ayub sekali lagi mencoba untuk menggarisbawahi posisinya
dalam ayat yang ke-7 sampai dengan 12 bahwa ia merasa didesak dari berbagai sisi melalui derita yang dialaminya. Allah sendirilah yang berada di balik itu semua. Ayub merasa bahwa Allah murka kepadanya dan seolah-olah menempatkan Ayub sebagai lawan. Ia terdesak dan merasa terkepung. Bahkan kediamannya pun tidak lagi menjadi tempat amannya. Bacaan kita kali ini paling tidak menyediakan sebuah gambaran yang jelas atas suara seorang korban yang tertindas dalam persekusi verbal yang justru dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Seharusnya, lewat seruan Ayub, kita dapat berefleksi tentang apa yang mungkin selama ini telah diperbuat kepada orang-orang di sekeliling kita. Jangan-jangan kata-kata kita telah menyakiti seseorang dan menorehkan luka yang begitu dalam pada benak seseorang. Maka mintalah ampun kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah kita lakukan, baik itu disengaja atau tidak disengaja, serta melukai hati sesama kita. Pada saat yang sama, kiranya Tuhan juga memulihkan hati kita yang mungkin saja juga pernah dilukai melalui perkataan-perkataan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ampunilah kami ya Tuhan, jika lidah kami menjadi alat yang menyakitkan, bukan menguatkan. Lembutkanlah hati kami agar peka terhadap sesama, dan ajarilah kami untuk berkata dengan kasih, seperti Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.